Banyak orang yang suka melihat kehidupan orang lain, menikmati bagaimana dia harus terjatuh, bagaimana dia harus bangkit, bagaimana harus dia bertahan. Kita bisa belajar dari mereka, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang jatuh. Tapi saya mau katakan di sini bahwa orang muda jatuh, orang muda tergeletak jatuh itu ada hal yang dia tidak perhatikan, ada yang tidak dia pelajari. Kehidupan kita memang kebanyakan orang seperti itu. Mereka mau instan-instan saja. Menunggu adalah hal yang sangat membosankan dalam setiap kehidupan banyak orang. Banyak orang yang menikmati kehidupannya, tapi ada orang juga yang tidak mau menikmati kehidupannya karena dia merasa sangat susah hidupnya. Tetapi di sini kita melihat ada orang yang kita lihat, wow, tapi hati mereka tidak sehat. Mereka tidak merasakan kedamaian. Tapi ada orang yang kita lihat hidupnya itu di bawah rata-rata, yang kita lihat kok kayaknya susah, tapi hati mereka itu ada damai, ada kedamaian. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda. Artinya begini, ada orang memilih, lebih baik saya banyak materi, punya kekayaan, tapi mereka tidak memilih hati. Mereka tidak memikirkan hati mereka, sehingga pada saat waktu mereka mendapatkan apa mereka inginkan, tetapi hati mereka ini tidak sehat. Ada orang yang berpandangan bahwa oke, seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa ada hal yang kita perlu ketahui, bahwa hati ini harus ada damai. Ada orang di luar sana mencari kedamaian, kesenangan dengan uang, dengan harta mereka. Mereka coba mencari kedamaian itu, mereka coba mencari kesenangan itu, mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam hati mereka. Mereka sudah mengeluarkan harta begitu banyak. Pada saat mereka sakit, mereka mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk mencoba mengobati sakit penyakit mereka. Tapi ujung-ujungnya percuma, tidak ada hasil sama sekali. Banyak orang yang sedang mencari kebahagiaan. Saya mau katakan bahwa kalau kita cari kebahagiaan di dunia ini, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Mungkin saya mau katakan bahwa ada orang yang menemukan kebahagiaan, tapi itu sementara, tidak berlangsung selama-lamanya. Di sini saya mau katakan bahwa kebahagiaan yang kita harus cari ini adalah kebahagiaan yang mungkin kita tidak rasakan hari ini, tetapi kita akan rasakan nanti. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin kebahagiaan seperti apa, kedamaian apa itu? Saya mau katakan bahwa kedamaian yang sesungguhnya begini. Kedamaian yang tidak mampu dunia berikan. Kira-kira apa yang dunia tidak mampu berikan? Artinya begini, kalau dunia tidak mampu berikan, berarti Tuhan mampu memberikan. Kekosongan hatimu, kekosongan hati kita, itu hanya bisa diisi, diberikan oleh Tuhan. Jadi, berilah tempat di hatimu untuk Tuhan bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hatimu. Kekosongan inilah membuat orang tidak puas. Dia mendapatkan ini seakan-akan tidak puas, berkekurangan, padahal dia punya kelebihan, dia punya begitu banyak hal. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa taruhlah Tuhan di hatimu, maka dia akan membuat kedamaian dalam hatimu. Sehingga walaupun dunia begitu mencoba untuk menjatuhkan, banyak orang yang mencoba menjatuhkanmu, tapi ketika ada Tuhan dalam hatimu, kedamaian itu pasti ada.
Makanya orang berkata, dia hidupnya aku seperti itu, tapi dia merasa ada kedamaian. Itulah saya mau katakan bahwa kedamaian yang sesungguhnya itu hanya diberikan oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa yang bisa melakukannya itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu. Bagi orang mustahil, tapi saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan itu, dialah Raja, Dia yang sanggup mengendalikan hidupmu, tapi kamu tidak mau memberikan hidupmu untuk dikendalikan Tuhan. Karena kita berusaha untuk mengendalikan hidup kita, dan pada saat kita jatuh, baru kita coba menyalahkan Tuhan. Kenapa saya harus seperti ini? Inilah kesalahan kita. Saya mau katakan bahwa bawalah hidupmu kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak, memperbaiki hidupmu yang hancur. Dan saya mau katakan bahwa kemuliaan Tuhan akan datang, akan dinyatakan. Sekecil apapun masalahmu, jangan coba remehkan itu. Cobalah berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa kehidupan. Oke, puji Tuhan, inilah renungan motivasi hidup hari ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang bagi manusia itu mungkin mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.